teman-teman semuanya, kenalin nama aku Arsya. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan menjelajahi sistem pertahanan tersembunyi dalam tubuh manusia. Iya betul, sistem limfatik. Sistem ini sering banget dilupain, padahal berperan besar dalam menjaga kesehatan, kekebalan, dan keseimbangan cairan dalam tubuh kita loh. Penasaran gak sih sistem limfatik itu apa? Simak terus video ini ya. Sistem limfatik adalah jaringan pembuluh, organ, dan kelenjar yang membawa cairan bening bernama limfa. Tugas utamanya membantu sistem kekebalan tubuh dan menjaga keseimbangan cairan. Bayangkan tubuh manusia seperti sebuah kota besar. Ada jalan-jalan utama, gang-gang kecil, dan saluran tersembunyi yang saling terhubung. Nah, salah satu jaringan tersembunyi paling penting adalah sistem limfatik. Jaringan pembuluh halus yang tersebar di seluruh tubuh. Seperti peta transportasi, pembuluh limfa membawa cairan limfa dari jaringan tubuh kembali ke sirkulasi darah. Cairan ini bukan air biasa, tetapi di dalamnya ada limfosit, sel-sel kekebalan yang siap melawan penyakit. Setiap harinya, sistem ini mengangkut sekitar 3 liter cairan jaringan, menyaringnya lewat ratusan kelenjar limfa, lalu membuang racun, sel mati, dan mikroorganisme berbahaya. Meskipun tidak terlihat, sistem limfatik bekerja tanpa henti loh, bagaikan jalur distribusi rahasia yang menjaga tubuh kita tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, ada beberapa organ yang terdapat pada sistem limfatik. Simak baik-baik ya. Nah, organ yang pertama terletak pada tonsil dan amandel. Terletak pada bagian belakang tenggorokan yang terdapat dua bagian dekstra dan bagian sinistra, atau bagian kanan dan kiri. Berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi, dalam hal lain seperti segala macam virus atau infeksi yang masuk melalui tenggorokan, itu bisa dilawan oleh tonsil atau amandel. Lalu organ yang kedua terdapat pada di kelenjar timus. Organ paling utama karena kelenjar timus ini mampu memproduksi sel darah putih. Dan sel darah putih terbagi menjadi dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Kelenjar timus ini mampu memproduksi limfosit T atau sel T yang berfungsi melawan sebab atau melawan sel penyebab dari virus atau melawan sel penyebab infeksi. Kelenjar timus ini terletak di bagian tengah rongga dada atau sternum, tepatnya di belakang dada di antara paru-paru. Lalu berikutnya terdapat di organ limpa. Organ sistem limfatik yang besar yang terletak di misplin atau limpa atau di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut yang berfungsi untuk menyaring serta menyimpan dan menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. Manusia bisa saja hidup tanpa limpa, hanya saja manusia akan rentan terhadap infeksi. Lalu berikutnya terdapat di organ sumsum tulang belakang. Organ yang berfungsi untuk memproduksi sel darah putih dan sel darah merah dalam platelet, termasuk sel limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Sumsum tulang belakang ini terletak di pinggul dan di tulang dada. Lalu selanjutnya ada di kelenjar getah bening. Struktur jaringan kecil yang bentuknya menyerupai kacang atau sering disebut sebagai nodus. Kelenjar ini dapat di bagian leher, ketiak, sekitar organ usus, dan paha. Kelenjar getah bening terdapat di hampir seluruh bagian tubuh. Namun beberapa area yang paling umum teraba adalah di leher, ketiak, dan selangkangan. Selain itu, kelenjar getah bening juga bisa ditemukan di belakang telinga, sekitar rahang, di dasar tenggorokan, di dalam dada, dan perut. Lalu yang terakhir, pada pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening.
merupakan pembuluh yang paling terkecil dibandingkan arteri dan vena. Pembuluh getah bening ini akan membawa cairan limfe atau cairan getah bening ke seluruh tubuh untuk disebarkan ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu fungsinya dari sistem limfatik? Jadi, sistem limfatik ini memiliki peran vital dalam tubuh, yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Mengontrol keseimbangan cairan jaringan, limfa mengalirkan kembali cairan ke pembuluh darah untuk mencegah edema. Lalu yang kedua, menyaring mikroorganisme patogen. Kelenjar limfa bertindak seperti filter yang mencegah penyebaran infeksi. Lalu fungsi berikutnya mendukung kekebalan adaptif atau sebagai bagian dari sistem imun, yaitu membantu mengenali dan melawan infeksi melalui aktivasi sel T dan sel B atau limfosit T dan limfosit B. Jelaskan mekanisme sistem limfatik dalam tubuh. Jadi yang pertama-tama, kapiler darah akan melepaskan sebagian plasma ke jaringan tubuh atau interstisial. Cairan ini keluar melalui difusi dan filtrasi akibat tekanan hidrostatik. Dari ruang interstisial, maka ia masuk ke dalam kapiler limfatik, yaitu pembuluh limfa kecil yang memiliki struktur seperti celah dan katup satu arah. Setelah melalui kapiler limfatik, limfa mengalir melalui pembuluh limfa yang lebih besar yang didorong oleh kontraksi otot rangka dan tekanan dari organ sekitarnya. Proses ini disebut sebagai lymphatic flow, yaitu aliran satu arah menuju jantung. Dari lymphatic flow menuju ke kelenjar limfa atau nodus limfa nodus. Saat mengalir, limfa melewati kelenjar limfa atau nodus limfatikus, yaitu pusat penyaringan. Disinilah pertahanan imun tubuh bekerja aktif. Dari lymphatic node, dari nodus limfatik menuju ke ductus lymphaticus dextra, yaitu mengalirkan limfa dari sisi kanan atau vena subclavicula kanan menuju ke ductus thorax, lalu bermuara di ductus thoraxicus, yaitu saluran terbesar mengalirkan limfa dari seluruh tubuh kiri dan bagian bawah tubuh kanan. Setelah bermuara di ductus thoraxicus, bermuara di muara internal atau vena subclavicula. Dari vena subclavicula menuju vena cava, lalu menyebar peredaran darah ke jantung. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari sistem limfatik. Yang pertama, itu adalah melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Karena sistem limfatik ini akan menghasilkan dan melepaskan limfosit. Limfosit adalah bagian dari sel darah putih khususnya untuk menghancurkan zat-zat asing seperti bakteri, virus, parasit, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh. Cairan keseimbangan pada tubuh itu dapat diatur oleh sistem limfatik, karena sistem limfatik akan mengumpulkan cairan dari tubuh lalu dikembalikan kelebihan cairan dan proteinnya ke dalam pembuluh darah. Sekitar 90% cairan plasma yang mengalir ke jaringan tubuh dan 10%-nya akan dikembalikan ke sistem limfatik.
Ketika fungsi limpatik tidak dapat berjalan dengan baik, maka dia akan berakibat fatal karena jaringan tubuh akan membengkak, kemudian volume darah juga meningkat, dan tekanan darah pun juga dapat meningkat. Lalu fungsi yang terakhir adalah menyerap sebagian lemak makanan di dalam usus. Karena hanya sistem limfatiklah yang mampu menyerap lemak makanan dan protein dalam usus kita, dan nanti akan dibawa kembali ke aliran darah. Jaringan kapiler dan pembuluh juga mengangkut lipid dan vitamin A, D, E, K ke dalam darah yang menyebabkan getah bening berubah warna menjadi krem. Lipid dan vitamin yang diserap dalam saluran pencernaan dari makanan dan kemudian dikumpulkan oleh getah bening pada saat ini dikirimkan ke darah. Mekanisme aliran limfa tidak seperti darah. Aliran limfa tidak dipompa oleh jantung. Aliran ini bergantung pada kontraksi otot, rangka, gerakan tubuh, dan katup salah satu arah yang mencegah aliran balik. Ketika kita bergerak, seperti berjalan atau meregangkan badan, kita membantu sistem limfatik bekerja. Itulah sebabnya aktivitas fisik ringan sangat baik untuk kesehatan limfa. Dan yang terakhir, sistem limfatik dan kekebalan tubuh. Sistem limfatik dan sistem imun bekerja sangat erat. Di dalam kelenjar limfa, sel T dan sel B mengenali antigen, yaitu benda asing seperti virus, bakteri, atau sel kanker. Sel-sel imun kemudian diaktifkan untuk menyerang dan menghancurkan patogen. Proses ini menciptakan memori imunologis sehingga tubuh dapat merespon lebih cepat jika patogen yang sama menyerang lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan sistem pada limfatik. Teman-teman tahu nggak gangguan pada sistem limfatik itu ada apa aja? Simak baik-baik ya. Nah, gangguan yang pertama itu ada limfadema, pembengkakan pada kaki atau tangan. Biasanya terjadi karena aliran limfa terhambat. Lalu gangguan berikutnya ada limfoma atau limfadenitis, yaitu kanker kelenjar getah bening atau peradangan pada kelenjar limfa akibat infeksi. Nah, terakhir aku bakal kasih tahu gimana cara menjaga kesehatan sistem limfatik. Simak baik-baik ya. Yang pertama, hindari atau kurangi pakaian ketat karena dapat menghambat sirkulasi darah. Lalu yang kedua, konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan makanan kaya antioksidan yang mendukung kerja sistem imun. Lalu yang ketiga, minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi membuat aliran limfa tetap lancar. Yang keempat, bergerak aktif atau olahraga ringan seperti jalan kaki dan yoga membantu mendorong aliran darah pada limfa. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai sistem limfatik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Selamat penjelasan, semoga bermanfaat, dan makasih udah nonton.